Saudara, gencatan senjata antara Israel dan juga Lebanon resmi dimulai sejak pukul 00 dini hari waktu setempat pada 16 April 2026 dan akan berlangsung selama 10 hari ke depan. Kesepakatan ini mencakup penghentian operasi militer di wilayah Lebanon, pembatasan kepemilikan senjata yang hanya dipegang oleh militer Lebanon, serta rencana negosiasi lanjutan terkait dengan perbatasan kedua negara. Meskipun demikian, Israel ternyata dilaporkan tetap mempertahankan pasukannya di zona militer. Pertanyaannya, saudara, bagaimana membaca dinamika gencatan senjata ini? Apakah benar-benar menjadi langkah menuju perdamaian atau justru hanya jeda sementara dalam konflik yang panjang ini? Kita membahasnya bersama dengan Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, dan juga ada warga negara Indonesia di Beirut, Lebanon, ada Mas Irfan Effendi. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Mas Yasir. Saya ingin ke Mas Irfan dulu nih untuk tahu update kondisi di Lebanon sekarang seperti apa sejak gencatan senjata ini, Mas Irfan. Oke, selamat siang. Ini waktu di Lebanon. Sekarang saya sedang ada di. Seperti yang teman-teman lihat sendiri, untuk kondisi di Lebanon sekarang sangat ramai, sangat ramai. Tapi hari ini ada pemandangan yang agak beda. Karena sejak adanya ceasefire malam tadi, para pengungsi yang kemarin sudah hampir 1 bulan ini memenuhi kota Beirut, semuanya sekarang berbondong-bondong menuju ke selatan. Nah, sebenarnya dari apa himbauan dari masyarakat, dari pejabat di ini Lebanon sendiri, ya mereka kalau bisa jangan kembali ke selatan dulu sampai benar-benar ada ini arahan kalau mereka benar-benar bisa kembali ke selatan. Karena seperti yang tadi yang ada di berita-berita bahwa banyak teman-teman yang sudah sampai ke selatan sana, mereka menemukan bom-bom yang masih ditanam atau masih ada senjata yang masih ada di sana. Jadi di sana kalau menurut militer Lebanon sendiri masih rawan untuk teman-teman yang mau kembali ke selatan sana. Begitu untuk sekarang di Beirut. Kalau bacaan Anda, Mas Irfan, yang ada di sana tentu lebih tahu bagaimana kondisi dan apa yang menjadi POV dari masyarakat Lebanon pada umumnya. Mereka sendiri sebenarnya optimis nggak sih dengan gencatan senjata antara Israel dan juga Lebanon? Karena kalau kita lihat ini nih aktor militernya yaitu Hizbullah ini tidak dilibatkan secara langsung, Mas Irfan. Dari teman-teman yang mereka pro dengan apa Hizbullah, ya mereka menganggap itu sebagai kemenangan, ya kan? Maksudnya mereka menganggap bahwa pasukan Zionis ini mereka tidak mampu mencapai tujuan mereka di Lebanon. Dan seperti yang kita lihat juga malam tadi bahwa banyak sekali konvoi-konvoi yang menunjukkan bahwa mereka teman-teman Hizbullah ini mereka menganggap itu sebagai sebuah kemenangan. Dan dari mereka juga dari kelompok Hizbullah ini mereka menganggap adanya ceasefire ini yang dilakukan oleh pejabat Lebanon dengan orang-orang Zionis, ya teman-teman dari yang mereka pro dengan Hizbullah mereka nggak setuju. Bahkan kalau kita lihat sendiri dari apa yang disampaikan oleh teman-teman Hizbullah, kita belum ini mencapai yang namanya ceasefire karena ada banyak kondisi yang harus dipenuhi dulu oleh pasukan Zionis dan para pejabat di Lebanon baru kita bisa mencapai yang namanya ceasefire seperti itu. Jadi kalau untuk dari teman-teman yang mereka pro dengan Hizbullah, mereka belum menganggap ini ceasefire. Jadi mereka masih menganggap ini mereka masih dalam keadaan perang seperti itu. Oke, saya ingin ke Prof. Hikmah. Prof. Hikmah, Anda bacanya seperti apa? Anda melihat ini gencatan senjata 10 hari ke depan ini akan seefektif apa? Kenapa pertanyaan demikian? Kalau kita lihat pertama, aktor militernya yaitu Hizbullah tidak terlibat. Sementara itu dari Israel sendiri menyatakan bahwa mereka tidak mau menarik pasukan mereka dari Lebanon. Ya, pertama ya yang kita perlu pahami bahwa Hezbollah ini kan sering disebut sebagai negara di dalam negara. Jadi Hezbollah ini suatu kekuatan di Lebanon yang sebenarnya tidak bisa juga didikte oleh pemerintah Lebanon. Pertama itu. Yang kedua, kalau kita lihat kemarin perundingan atau pembicaraan perdamaian yang difasilitasi oleh Amerika Serikat, ini kan antara pemerintah Lebanon dengan Israel.
yang sebenarnya tidak melibatkan Hezbollah. Nah, dalam konteks seperti itu, memang kenapa Lebanon yang berhadapan dengan Israel? Memang karena secara formal Lebanon yang memegang pemerintahan di sana ya, tentunya. Dan yang kedua adalah kalau saya melihat bahwa dari pihak Lebanon itu karena ada keinginan dari pihak Israel untuk mengambil tanah atau aneksasi terhadap wilayah Lebanon Selatan. Nah, ini kan kemarin ini awal perang ini sebenarnya diawali oleh Hezbollah yang berpihak pada Iran melakukan serangan ke Israel. Tetapi balasan dari pihak Israel ke Lebanon itu adalah dia memang menyerang Hezbollah, tapi yang kedua memanfaatkan serangan Hezbollah itu untuk menguasai Lebanon Selatan, melakukan aneksasi, begitu. Nah, maka ini sudah ada pembicaraan, tentu dari pihak Lebanon minta agar Israel menghentikan upaya melakukan aneksasi terhadap wilayah Lebanon Selatan. Itu yang pertama. Tapi tadi kita juga dengar dari Presiden Trump mengatakan bahwa Lebanon dan Israel sudah mencapai gencatan senjata ceasefire yang 10 hari ini. Tetapi soal Hezbollah itu urusan yang harus ditangani oleh Israel. Artinya apa? Ada kemungkinan bahwa Israel bisa saja melakukan serangan, tapi serangan itu ditujukan ke Hezbollah, seolah-olah akan membedakan dengan tujuan ke Lebanon. Karena kemarin itu waktu Lebanon diserang, itu kan sampai di Beirut, bukan hanya di Lebanon Selatan. Nah, itu yang saya lihat begitu ya. Nah, tapi dari Hezbollah mengatakan bahwa dia akan tunduk dengan gencatan senjata yang dilakukan oleh Lebanon dan Israel. Tetapi kalau Israel sudah melakukan serangan, maka dia katakan saya akan menyerang. Itu yang saya baca. Jadi Anda Nah, membacanya ini sebenarnya gencatan senjata ini masih belum terlalu kuat kalau kedua belah pihak ini tidak menahan diri, baik dari Israel yang kalau seandainya seperti yang tadi disampaikan bahwa kalau seandainya Israel menyerang ya Hizbullah juga akan menyerang balik. Karena kalau kita lihat dalam salah satu poin gencatan senjata ini kan terkait dengan pembatasan kepemilikan senjata yang hanya boleh dipegang oleh militer Lebanon. Apakah menurut Anda ini salah satu hal yang mungkin nanti bisa disetujui oleh Hizbullah? Ya, itu kan pembicaraan antara Israel dengan Lebanon ya. Tidak melibatkan Hezbollah. Nah, tentu Hezbollah, iya dia akan punya pendirian mereka sendiri. Tetapi yang pasti gini, perdamaian yang dilakukan ini sebenarnya berkaitan dengan keinginan atau permintaan Iran. Kalau Iran akan melakukan perdamaian dengan pihak Amerika Serikat, kan sudah dikatakan, maka hentikan serangan ke Hezbollah gitu ya, ke Lebanon. Nah, ini kan dikaitkan. Jadi Trump itu mengatakan bahwa kalau kita tidak bisa menghentikan serangan ke Lebanon oleh Israel, maka yang dikhawatirkan adalah perundingan kedua antara Iran dengan Amerika Serikat ini tidak akan terjadi. Begitu. Oke, berarti ini Prof bisa dibaca menjadi salah satu langkah yang diambil oleh langkah strategis yang diambil oleh Amerika Serikat untuk menuju perjanjian tahap 2 antara Amerika Serikat dan juga Iran. Betul sekali, betul sekali. Karena mungkin saya melihat ya, Israel itu kan selalu mensabotase kalau Amerika Serikat akan sampai pada titik damai dengan Iran. Karena Israel tidak mau Amerika Serikat keluar dari perang ini. Kalau perlu terus diserang, Amerika Serikat menyerang Iran sampai tujuan Israel tercapai, yaitu pergantian rezim dari sistemullah ke sistem kerajaan. Nah, oleh karena itu kemarin ini setelah katakanlah Amerika dengan Iran mau membicarakan perdamaian, kan kemudian ada serangan ke Lebanon. Ya, yang intens sekali begitu. Dan waktu itu Iran mengatakan sebenarnya saya mau berunding asalkan Israel tidak lagi menyerang Lebanon, Hezbollah sebenarnya yang disampaikan.
Baik. sekutunya. Hmm. Nah, tapi ini ya apa namanya? Waktu itu kan masih ada serangan-serangan. Nah, sekarang mungkin untuk tahap yang kedua, perundingan tahap kedua, ya Amerika Serikat tentu karena Presiden Trump mengatakan tinggal sedikit lagi nih kita pertemu apa namanya yang bisa disepakati. Soal nuklir mungkin kan sudah hampir bisa disepakati, tinggal sekarang yang diperkaya ini mau ditaruh di mana nih? Nggak mungkin di Iran karena Amerika Serikat akan curiga. Tapi Iran juga bilang hentikan dulu serangan Israel ke sekutu saya Hezbollah itu. Oke. Seperti itu. Saya ke Mas Irfan lagi nih. Terkait dengan sebenarnya yang saya tanyakan sebenarnya dinamika di Lebanon sendiri seperti apa terkait dengan Lebanon dan juga Hezbollah di sana? Mas Irfan? Oke, gimana? Kondisi di dinamika yang ada di Lebanon sendiri seperti apa? Seperti yang tadi disampaikan sebenarnya di Lebanon dan juga ada Hizbullah. Mengutip apa yang disampaikan oleh Prof. Hikmah, Hizbullah ini seperti negara sendiri dalam tanda kutip di Lebanon. Ya, jadi kan memang salah satu persyaratan dari negara Zionis itu untuk melakukan ceasefire atau sampai bisa menarik militer mereka di daerah Lebanon itu adalah bahwa dari negara Lebanon harus bisa melucuti senjata yang dimiliki oleh pasukan Hezbollah. Sebenarnya hal seperti ini sudah dilakukan sejak tahun 2025, yang dimana sampai di akhir tahun 2025 dari negara Zionis ini mereka mengancam kepada negara di Lebanon bahwa jika di Lebanon mereka nggak bisa melucuti senjata dari pasukan Hezbollah, maka pasukan Zionis akan melakukan penyerangan dari awal tahun. Dan itu dibuktikan bahwa sampai kemarin di akhir 2025 dari negara ini Lebanon sendiri, mereka tidak mampu untuk melucuti senjata dari pasukan Hezbollah ini. Dan dari pasukan Hezbollah sendiri, dari sekjennya juga mengatakan dalam kondisi perang ini mereka menyebutkan bahwa kita cuma punya dua pilihan, yaitu kita mengalahkan pasukan Zionis sampai selesai atau kita bertaruh sampai titik darah terakhir. Jadi itu selalu disampaikan. Jadi sampai sekarang memang dari pasukan Hezbollah sendiri mereka tidak melihat bahwa mereka akan menahan serangan atau mereka akan selesai dengan Zionis. Bahkan dengan adanya ceasefire ini. Makanya itu sekarang dari negara Lebanon, dari pejabat Lebanon mereka sangat bingung. Seperti itu. Baik.